Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai soal-soal ujian kenaikan kelas 7 part 3. Shut up and sit down. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Jumlah lampu yang dipasang di sekeliling taman adalah, ini persegi panjang, berarti kita akan gunakan rumus persegi panjang, yaitu keliling adalah 2 dalam kurung panjang tambah lebar, dan luasnya adalah panjang kali lebar. Karena di sini akan dipasang lampu di sekeliling taman, artinya kita akan menghitung keliling dari taman tersebut. Pertama kita tuliskan dulu panjangnya 32 dan lebarnya 24. Kemudian kelilingnya rumus yang ini tadi. Kita masukkan nilainya 2 dalam kurung panjangnya 32, lebarnya 24. 32 tambah 24 hasilnya 56. Kita kalikan 2, hasilnya 112 meter. Nah, kemudian banyak lampu di sekeliling taman itu adalah karena tadi jarak antar lampu adalah 4 meter, berarti kita bagi 4, 112 dibagi 4, hasilnya 28 lampu. Nah, gampang sekali ya. Nah, lanjut soal nomor 22. Keliling dan luas jajar genjang berikut ini berturut-turut adalah, rumus jajar genjang, kelilingnya 2 kali AB tambah BC, kemudian luasnya adalah alas kali tinggi. Nah, di sini AB yang di bawah ini panjangnya kan 3 ditambah 7 ya, yaitu 10. Kemudian BC-nya belum ada nih, BC sama AD belum ada. Jadi kita cari dulu AD-nya, yaitu dengan cara menggunakan rumus akar AE kuadrat ditambah DE kuadrat, yaitu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 hasilnya 25. Jadi akar 25 yaitu 5 cm. Maka panjang AD-nya di sini adalah 5 cm. Nah, di sini juga 5 ya. Di atas sini 10. Nah, maka bisa kita gunakan rumus keliling, yaitu 2 kali AB tambah BC, berarti 2 dikali 10 tambah 5. 10 tambah 5, 15, berarti 2 dikali 15 sama dengan 30 cm. Nah, sudah terjawab kelilingnya, tinggal mencari luas. Luasnya rumusnya tadi alas kali tinggi. Alasnya adalah AB, tingginya adalah DE ini. Berarti 10 AB-nya, DE-nya adalah 4. Maka 10 kali 4 hasilnya 40 cm persegi. Maka jawabannya adalah 30 dan 40, yaitu yang A. Oke ya. Next, nomor 23. Diketahui panjang salah satu diagonal ketupat 3/4 dari diagonal lainnya. Jika luas ketupat 864 cm persegi, panjang salah satu diagonalnya adalah, nah rumusnya untuk belah ketupat keliling itu adalah 4 kali sisi ya. Di sini 4 kali A simbolnya. Kemudian luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, di sini diketahui diagonal 1 yaitu 3/4 karena ada kalimat salah satu diagonal ketupat 3/4 dari diagonal lainnya. Anggap saja diagonal 1 itu adalah 3/4 dari diagonal kedua. Kemudian yang diketahui selanjutnya luasnya adalah 864. Nah, yang ditanyakan adalah diagonal. Caranya kita menggunakan rumus luas ya, karena yang diketahui luasnya L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Setengah kali L-nya 864 sama dengan setengah kali D1-nya 3/4 D2. Kemudian dikali lagi dengan D2. Jadi D1 diganti dengan ini. D2 tetap D2. Nah, di sini 864-nya tetap. 1 kali 3 itu 3. 2 kali 4 itu 8. D2 kali D2 itu adalah D2 kuadrat. Nah, kemudian ini kita pindah ruas ya, 3/8 menjadi dibalik ya kan, kalau pindah ruas menjadi 8/3. Nah, hasilnya 864 kali 8/3 itu adalah 2304. Jadi 2304 ini adalah nilai D2 yang kita kuadratkan.
Maka untuk nilai D2 bisa kita cari, kita akarkan ini 2304 ini hasilnya itu adalah 48. Nah, jadi 48 ini salah satu diagonalnya, ada nggak pilihan 48? Ternyata belum ada ya. Maka kita cari lagi diagonal yang satunya, yaitu D1. Caranya D1 kan 3/4 dari diagonal kedua. Berarti 3/4 dikali 48. Nah, ini bagi ini 1, ini 12. 12 dikali 3 hasilnya 36. Ada nggak 36? Oh, ada. Ternyata jawabannya adalah yang B. Oke ya. Nah, kemudian lanjut soal nomor 24. Sebuah kolam ikan yang berbentuk layang-layang memiliki sisi terpanjang 28 meter dan sisi pendeknya 21 meter. Kolam tersebut akan dipagari kawat 4 tingkat. Panjang kawat minimal yang diperlukan untuk memagar kolam tersebut adalah, sekarang layang-layang itu rumusnya keliling sama dengan 2 kali S1 tambah S2 ya, karena layang-layang ada yang pendek sisinya, ada yang panjang. Kalau luasnya sama dengan belah ketupat tadi, setengah kali D1 kali D2. Nah, caranya diketahui sisi yang panjang misalnya kita simbolkan dengan S1 28, sisi yang pendek itu kita simbolkan dengan S2 21. Kemudian ditanyakan panjang kawat 4 tingkat. Misalnya layang-layangnya seperti ini. Nah ya. Jadi sini 21 ya, 21, yang di bawah sini 28 ya, yang agak panjang sisinya. Panjang kawat untuk memagar kolam berarti nah seperti ini. Berarti kita akan mencari kelilingnya. Ya, keliling dari layang-layang. Rumusnya apa tadi? Keliling adalah 2 kali S1 tambah S2. Jadi 2 dikali S1-nya 28, S2-nya 21. Nah, kita jumlahkan yang dalam kurung dulu ya. Berarti 2 dikali 49, hasilnya 98 meter. Nah, kemudian karena akan dipagari 4 tingkat, berarti 4 tingkat artinya kita kalikan dengan 4. K 4 keliling. Itu sama dengan 4 kali 98 sama dengan 392 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke ya. Lanjut soal nomor 25 dan seterusnya, ini mengenai statistika. Informasi berikut untuk menjawab soal nomor 25 dan 26. Yudi ingin mencari data banyak bayi yang lahir di desanya setiap bulan selama 2022. Kemudian, Yudi pergi ke kantor desa untuk mendapatkan data tersebut. Menurut sifatnya, data yang diperoleh Yudi termasuk data apa? Primer kah? Sekunder kah? Kualitatif kah? Kuantitatif kah? Kita inikan dulu materinya. Berdasarkan jenisnya atau sifatnya ya, ada 2, yaitu data kualitatif atau kuantitatif. Yang kualitatif itu artinya menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek. Contohnya data hobi semua siswa. Sedangkan data kuantitatif ini data yang disajikan dalam bentuk angka atau nilai. Contohnya data nilai ujian siswa. Misalnya nilai ujian itu 75, 80, 90, dan seterusnya. Kalau data hobi, misalnya hobinya sepak bola, badminton, jalan-jalan, ya kan? Itu artinya data yang kualitatif. Kalau kuantitatif berupa angka. Nah, sekarang kalau dia mencari banyak bayi yang lahir di desa, biasanya disimbolkan dalam angka ya. Artinya ini termasuk data yang kuantitatif. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, gampang sekali ya. Nah, lanjut nomor 26. Menurut cara memperolehnya, data yang diperoleh Yudi termasuk data apa? Berdasarkan cara memperoleh itu ada 2 jenis, data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh langsung dari sumbernya, misalnya hasil survei atau wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya dalam bentuk jadi. Misalnya data banyak sekolah di kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan. Artinya kalau data primer ini dia langsung mewawancarai objek penelitian. Kalau sekunder dia mengambil data yang sudah jadi. Nah, di sini kasus ini Yudi apakah dia mengambil langsung dari sumber atau mengambil data yang sudah jadi nih? Kita baca lagi kalimatnya. Yudi pergi ke kantor desa untuk mendapatkan data tersebut. Artinya dia mengambil data yang sudah jadi ya di kantor desa. Maka dia termasuk data yang sekunder. Oke ya.
Nah, lanjut. Soal nomor 27. Data berikut yang termasuk data kontinu adalah, materinya berdasarkan waktu pengumpulan itu ada dua jenis, data kontinu atau berkala dan data insidental. Kalau data kontinu itu diperoleh dari waktu ke waktu secara berkelanjutan, sedangkan data insidental diperoleh pada satu periode waktu tertentu. Nah, kita lihat kalau yang pilihan pertama, data jumlah suara pada pemilihan umum. Nah, ini kan diperoleh sekali saja ya saat pemilu itu juga. Berarti ini bukan ya, ini bukan. Kemudian data jumlah meja dan kursi kelas 7 juga diperoleh di satu periode itu. Artinya ini bersifat insidental. Kemudian yang D dulu, data jumlah anggota keluarga. Nah, ini juga insidental. Sedangkan yang C, data kecepatan sebuah sepeda motor selama. Nah, ada kalimat selama perjalanan. Berarti dia secara terus-menerus melakukan pengumpulan data tersebut mulai awal sampai akhir perjalanan karena ada kalimat selama perjalanan. Maka inilah yang disebut dengan data kontinu. Oke, gampang sekali ya. Kemudian nomor 28, dalam rangka mengikuti Popda Pekan Olahraga Pelajar Daerah, SMP Nusa Bangsa mengirimkan satu kontingen untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Adapun cabang olahraga yang diikuti dan banyak peserta yang dikirim disajikan dalam tabel berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan tabel tersebut kecuali apakah yang A, SMP Nusa Bangsa mengirimkan sebanyak 45 siswa untuk mengikuti Popda. Kita hitung ya, 8 tambah 16 itu 14, kemudian 14 tambah 9 itu adalah 23 ya. Kemudian 23 tambah 10 itu adalah 33. Kemudian 33 tambah 5 itu 38. 38 tambah 7 itu adalah 45. Nah, berarti benar ini. Kemudian yang B, jumlah siswa yang mengikuti cabang olahraga pencaksilat, renang, dan tenis meja. Pencaksilat 8, renang 9, tenis meja 7. Nah, kita jumlahkan 8 tambah 9, 17. 17 tambah 7, 24. Sedangkan di sini 22. Nah, berarti ini yang salah nih. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Karena yang C, jumlah siswa yang mengikuti cabang olahraga atletik. Atletik juga 6. Nah, ini benar juga ini. Kemudian cabang olahraga yang paling banyak diikuti adalah senam. Nah, ini kan di sini kelihatan yang paling banyak diikuti adalah senam ya, 10 peserta. Jadi jawabannya adalah yang B, oke ya. Nah, kemudian 29. Perhatikan diagram penjualan kendaraan dari suatu perusahaan berikut. Jumlah penjualan paling sedikit terjadi pada tahun. Nah, ini gampang sekali, kita tinggal lihat grafiknya yang mana yang paling rendah. Nah, yaitu yang ini. Maka ini terjadi pada tahun 2017. Benar sekali kan? Dan yang terakhir, diagram batang berikut memberikan informasi mengenai pengguna warnet selama 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu. Jika jumlah pengunjung selama 1 minggu adalah 219 orang, maka jumlah pengunjung pada hari Jumat adalah, Jumat belum diketahui ya. Jadi caranya, karena jumlah semuanya ini 219 orang, kita tinggal mengurangkan saja. 219 dikurangi jumlah yang diketahuinya, yaitu 36, tambah 25, tambah 22, tambah 43, tambah 28, tambah 31. Jadi 219 dikurangi, nah jumlah semuanya ternyata adalah 185. Jadi 219 dikurangi 185 itu hasilnya adalah 34 orang. Jadi pengunjungnya pada hari Jumat tersebut adalah 34 orang. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Part 1, part 2, dan part 3 sampai selesai. Semoga bermanfaat. Selamat menempuh ujian kenaikan kelas 7. Semoga memperoleh hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.